Pemirsa, Ibu. Pak, sini Pak, ayo Pak, sini. Nanti yang di rumah juga mau. Iya, Gini. Nah, untuk yang di rumah, gini. Yang mana nih? Boleh, yang ini di boleh. rumah mana? Kalau mau yang di rumah yang Nah, mau beli yang di gimana, rumah Jan? ya, yang di rumah ingat Bapak Ibu kalau ingin silakan hubungi kontak yang ada. Nanti saya akan bagi, ya akan Oh, bagi gitu ya? kontak atau hubungi saya nanti. Atau bisa datang langsung ke BBPP Betul. PMP Pertanian Nah, Cianjur langsung dapat ini Tapi harus produk. diminum beneran. Kalau ini susah. Oke, ini saya. Hai sahabat guru se-Indonesia, hari ini saya kedatangan tamu seorang ibu guru dari Sumatera yang hari ini jalan-jalan ke rumah saya. Perkenalkan, Hai. Saya namanya Ibu Ani Angkat dari Aceh. nah hari ini Ibu Ani memang sengaja datang ke tempat saya. Dia penasaran dengan produk yang pernah saya kenalkan lewat WA. Nah, produk itu adalah sari buah dari tanaman karika. Nah, hari ini kita akan berbincang. Nah, Ibu, hari ini spesial untuk Ibu karena datang ke sini. Saya siapkan memang semua produk yang berasal dari buah karika. Ibu penasaran kan? Iya, benar. Nah, ini kalau kemarin Ibu hanya bisa dilihat di WA, hari ini Ibu bisa langsung lihat seperti apa buah karika. Nah, ini buah karika yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Dieng, tepatnya di daerah Wonosobo. Nah, kalau Ibu ingin tahu produknya seperti ini. Nah, ini adalah sari buah karika. Kemudian kami kombinasi dengan buahnya yang daging buah karika yang kami masukkan dalam sari buah seperti ini. Jadi rasanya kita seperti makan nata, ya. Dalam buah ini seperti nata, hanya bedanya ini adalah daging buah dari karika. Nah, ini untuk kalau buah. ini bagaimana? Nah, ini agak unik nih saya lihat nih. ya. Ukurannya besar-besar, kemudian ada juga cairannya. Nah, Sepertinya ini enak. Ini bagaimana cara mengolahnya ini, Ibu? kalau ini namanya manisan buah karika. Sama, ini bahan bakunya adalah tanaman buah karika. Yang membedakan adalah konsentrasinya Ibu Guru. Jadi konsentrasinya ini lebih pekat, ya. Kalau untuk manisan dibanding dengan sari buah karikanya. Cara membuatnya saya pikir tidak terlalu jauh berbeda dengan sari buah. Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia juga penasaran yang di wilayahnya tidak memiliki buah karika. Nah, Bapak Ibu guru, ini adalah buah karika. Buah karika ini hanya bisa dikonsumsi pada saat sudah dijadikan sebuah produk. Karena pada saat dimakan langsung, buah karika ini rasanya asam, nggak sama dengan pepaya, walaupun satu spesiesnya dengan pepaya. Makanya di daerah kami karika ini dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk sirup dan juga untuk manisan karika, sehingga buah yang awalnya tidak memiliki manfaat, buah karika ini ketika dikonsumsi langsung rasanya akan asam. Karena rasa asam itu membuat orang-orang di wilayah ini berinovasi, sehingga bagaimana caranya buah yang tidak memiliki rasa manis jika dikonsumsi langsung ini bisa dikonsumsi, karena jumlah tanaman yang ada di wilayah ini cukup banyak, ya. Kita bisa menjumpai di mana-mana untuk tanaman karika. Nah, untuk itu saya juga akan menjelaskan ke Bu Ani dan juga Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia bahwa buah karika ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku minuman dengan beberapa cara. Jeng, penasaran nggak gimana caranya bikin ini? Iya,
saya malah penasaran, makanya saya jauh-jauh datang kemari untuk Oke. mengetahui prosesnya ini bagaimana cara membuat ini. Nah, saya akan bercerita bagaimana caranya membuat sirup atau sari buah karika dan juga untuk manisan karikanya. Nah, Bapak Ibu yang di ini rumah, aja dulu ya, yang ini dulu. Oh, yang ini aja. Kecil nih ukurannya nih. Oke, boleh. Nah, Bapak Ibu guru yang ada di rumah, khususnya untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di jurusan agribisnis pengolahan tanaman hasil pertanian ya. Jadi silakan ditulis resepnya, nanti bisa Bapak Ibu guru terapkan di rumah. Bagi yang mempunyai, tentunya dengan syarat bagi yang mempunyai bahan baku karika. Kalau yang untuk di luar Jawa seperti Sulawesi, Sumatera mungkin tanaman ini tidak ada. Jadi sekedar dicatat aja resepnya, siapa tahu nanti bisa diganti dengan bahan baku yang lain ya, Bapak dan Ibu. Berarti kalau kita ketemu buah ini, maka kita harus punya pemikiran bisa diolah menjadi seperti ini. Nah, betul. Gitu. Jadi kalau nggak ketemu nggak usah gitu. Jadi biar nggak sia-sia gitu. Tapi sepertinya ada satu info yang harus Bapak Ibu tahu ya, bahwa tanaman ini saat ini hanya bisa tumbuh di dataran Dieng saja. Oh, jauh? Iya. Saya kira ada di tempat saya. Kebetulan hanya di sini, Ibu. Jadi kenapa dia termasuk tanaman endemik ya, jadi hanya tumbuh di wilayah tertentu, dan ini khususnya tumbuh di wilayah Dieng aja. Jadi yang untuk di luar Jawa mungkin kalau ingin merasakan seperti apa buah karika, datang aja ke Jawa gitu. Ke Wonosobo. Betul sekali. Nah, oke, kita mulai ya untuk manisannya. Seperti biasa, kita akan mengupas. Dikupas dulu. Setelah dikupas, kita akan pisahkan antara biji dan daging buah. Ini ada getahnya nggak sih seperti pepaya? Sama seperti pepaya. Ada, berarti cuman ada getahnya. Ya, ada getahnya, cuman ini lebih sedikit getahnya daripada pepaya. Oh, begitu. Nah, Bapak Ibu, sama ya. Bapak Ibu di rumah ini hampir sama bentuknya seperti pepaya karena dia juga memiliki getah. Nah, nanti ada perlakuan bagaimana caranya untuk menghilangkan getah. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana, nanti akan jelaskan bagaimana cara menghilangkan getah pada tanaman karika. Oke, Ibu jangan ngomong terus. Oke, saya lupa. Pembersih yang di rumah pengen tahu juga bagaimana caranya. Oke, maaf pemirsa ya, keasikan ngomong. Oke, saya akan jelaskan Bapak dan Ibu dan juga Ibu cara membuat manisan. Yang pertama kita kupas dulu, setelah itu kita pisahkan antara daging dan buah bijinya. Nah, terus bijinya dibuang? Disitulah letak dari keistimewaan buah sirup ini. Jadi kalau pada tanaman pepaya itu bijinya akan dibuang, ya. Kalau untuk tanaman karika itu kelebihannya adalah pada bijinya, karena biji itu akan mengeluarkan aroma tersendiri. Nanti Ibu ketika buka ini akan tercium rasa manis madu gitu ya. Nanti coba dirasa aja, ya. Disitulah kelebihan dari biji, makanya bijinya dimanfaatkan. Nah, betul, ini bijinya akan diolah kembali sebagai bahan baku untuk air. Oh, begitu. Nah itu sama juga ini. Nah, ini airnya dari Ibu, biji. bentar, ini apakah bijinya nanti dihancurkan sehingga menjadi warna seperti ini? Betul, jadi nanti setelah biji dipisahkan, kemudian akan diekstraksi ya. Itu nanti akan Bapak dan Ibu itu nanti bijinya akan diperas, dipisahkan. Di situ memang sedikit berlendir, tapi nanti ketika sudah dipanaskan dengan campuran air, maka akan memisah dengan sendirinya. Jadi nanti larutannya tidak akan pekat. Nah, kemudian setelah dipisahkan kembali lagi ya, tadi kan kelebihan dari biji. Sekarang setelah itu, nah dagingnya, tadi kan Ibu bertanya, bergetah enggak? Iya, nah, otomatis masih bergetah. Cuman bedanya kalau pada tanaman pepaya, buah pepaya itu kan getahnya gatal, tapi kalau untuk karika itu enggak. Jadi enggak gatal, cuman kita harus melakukan perlakuan. Berarti enggak apa-apa kena kulit? Enggak masalah kalau kena kulit, ya. Gitu. Nah, setelah selesai kita pisahkan, kita cuci. Yang dicuci hanya dagingnya aja, Bapak Ibu, yang dicuci hanya dagingnya aja ya. Untuk buahnya nggak dicuci ya, untuk bijinya nggak dicuci, jadi yang dicuci hanya daging buahnya aja. Nah, setelah dipisahkan kemudian kita akan potong. Kalau untuk isinya disesuaikan selera aja.
Ibu pengen yang besar-besar boleh, pengen Petak boleh. boleh, mau panjang juga boleh, terserah Ibu, suka-suka Ibu aja. Yang penting muat pada Sesuai kemasan. dengan selera berarti Bu ya. Betul, yang penting dia muat di kemasan itu. Jangan sampai nanti kita potong 2 kita masukkan kan nggak mungkin. Berarti kan? harus kita sesuaikan dengan Betul, kemasan. betul. Nah, setelah itu, setelah selesai kita pisahkan, kemudian cara menghilangkan getahnya. Tadi kan Bapak Ibu penasaran tuh gimana cara menghilangkan getahnya. Nah, kita akan membuat larutan garam. Setelah itu kita akan simpan daging buah karika yang udah dipotong Sejak tadi. kapan dia di larutan garam? Bu, beda Bu. Lupa, dia lupa. Mungkin dia ingatnya Yang mana? Yang mana? ini bukan di lautan garam. Oh iya, maaf pemirsa. Jadi yang sama apa? Oke. Maaf pemirsa. Ibu nih lupa. Masa menyampaikan ke pemirsa lupa? Dan pemirsa, untuk buah karika ini getahnya itu gatal gitu. Beda dengan buah gatal. pepaya. Tapi tergantung sensitivitas kulit kita seperti itu. Gini, kenapa saya bilang tidak gatal pemirsa? Soalnya kalau saya pribadi kemarin bedanya kalau saya pribadi ya, pada saat saya mengupas pepaya itu gatal untuk saya, tapi pada saat saya mengupas karika itu nggak gatal untuk saya. Itu tandanya tergantung dari jenis kulit masing-masing. Tapi intinya tetap supaya aman pakai sarung tangan. Terus juga kenapa direndam dengan kapur? Itu untuk menghilangkan getah itu. Berarti bukan dengan garam. Bukan. Sama pahit kan? Sama asin. Oh ya, maaf pemirsa. Tadi salah sebut saja, bukan larutan garam ya, tapi kapur pemirsa. Jadi dihapus dulu catatannya ya. Iya. Harus ingat Bu catatannya Oke, Bu. makasih ya teman-teman. Oke. Setelah itu Bu, Nah, setelah selesai kita rendam dengan larutan kapur, kemudian kita tiriskan, kita cuci. Setelah itu nanti dagingnya kita rebus dengan air gula. Kalau untuk sirup ya, tapi kalau untuk manisan ya. Untuk sari buah ini pakai Betul. gula. Ini pakai gula supaya pada saat digigit nanti dia berasa manis ya. Kalau untuk ini beda lagi. Tunggu. Ini seberapa banyak gulanya? Nah, Kalau kalau untuk ini? untuk konsentrasi gula biasanya 20% dari jumlah larutan yang diberikan ya. 20%. Dihitung saja. Sorry, 12%. Tapi 12%. 12% Bukan aja. 20 ya? Bukan, sorry. Oh, ya, iya, 12% dari larutan yang diberikan. Nah, ada catatan nih pemirsa. Jadi Bapak Ibu guru, biasanya di wilayah tertentu itu konsentrasinya lebih tinggi Bapak Ibu. Berarti Gini, kalau mungkin daerah Jawa, kalau bagi tempat yang nggak suka manis nih ya, bagi tempat yang nggak suka manis, dia konsentrasinya cuma 12%. Tapi untuk Tapi daerah-daerah lain tertentu, bisa sampai 14% gitu. Kan ada Berarti pecinta manis yang ya. terbiasa manis, Betul, mungkin bisa ditambah. untuk 12% itu bagi mereka itu belum manis. Ya, betul. Berarti perlu menambahkan 2% lagi lah, Oh, disesuaikan begitu. saja. Oke, Kalau oke. daerah sini kebetulan kita menggunakan 12% karena ternyata mereka nggak suka manis Bapak Ibu. Oke, gini aja. Tadi kan sempat tuh saya hilang konsen, kayaknya kekurangan ion ya. Coba kita coba dulu Ibu, silakan. Kayaknya nggak enak rasanya kalau cuma diliatin aja ya, kalau nggak diminum. ini Oke. bisa saya coba? Oke, silakan dicoba. Saya juga ya. Kenapa kalian berdua ya? Kalian ngapain sih masih ikut Saya juga aja? mau. Kenapa ini sisa lagi satu? Saya juga pengen. Saya juga pengen. Pemirsa, Pak sini Pak. Ayo Pak sini. Nanti yang di rumah juga mau. Iya, tadi juga Gini. enak dong. Nah, untuk yang di rumah, gini. Yang mana nih? Boleh, yang boleh yang ini di boleh. rumah mana? Kalau mau yang di rumah yang Nah, mau beli yang di gimana rumah caranya? ya, yang di rumah ingat Bapak Ibu kalau ingin silakan hubungi kontak yang ada. Nanti saya akan bagi. Ya akan Oh, bagi gitu ya? kontak atau hubungi saya nanti. Atau bisa datang langsung ke BBPP Betul. PMP Pertanian Nah, Cianjur langsung dapat ini Tapi harus produk. diminum beneran. Kalau ini susah. Oke, ini saja. Enak loh. Bener. Iya, ayo minum. Ayo minum. Kita minum yuk. Enak ini. Aku coba yang ini aja ya. Tapi kayaknya susah dibuka ya. Tapi ini tadi gulanya 12% ya? Ya, kalau ini 12% karena Ini malah cocok sama saya. oh gitu. Jadi orang Sumatera nggak suka manis. Dagingnya juga lembut.
Orang Sumatera nggak suka Iya, manis, ini sudah orang cocok. Aceh nggak suka Bagi manis. saya ini udah cocok, Ibu. Oke. Di dalamnya ada dagingnya lembut juga, enak juga. Daging buah karikanya juga Seger. enak, seger. Nih ya, Cocok saya di- coba Manisnya ada. manisan ya. Asam-asamnya ada, ini segar. Tapi bentar, saya pengen lihat kamera dulu. Kalau nggak dilihat, nanti out Dagingnya frame juga lagi. lembut. Iya. Ada Coba saya lihat. kenyal-kenyalnya dikit nih. Betul kayak nata ya kan, kayak nata kan rasanya. Saya lihat kamera dulu ya. Oke. Pokoknya nggak nyesel deh. Pemirsa, kalau emang penasaran dengan buah karika bisa datang langsung ke sini ya, ke Cianjur. Kalau enggak nanti kalau emang pemesanannya dalam jumlah banyak atau partai banyak, kita siap kok untuk ngantar ke sana. Tapi harus dibayar lebih ya. Iya dong. Recommended. Bawa aja Bu, bawa aja. Bawa aja. Bawa aja. Nah kawan-kawan, ini tadi cerita hari ini tentang buah karika. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih Ibu Ani, terima kasih banyak untuk kunjungannya. Mudah-mudahan nggak kecewa ya, udah jauh-jauh dari Aceh datang ke sini untuk merasakan bagaimana buah karika. Sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Indonesia. Bye bye.